Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah. Semoga hari ini kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anakku sekalian selalu sehat dan selalu terhindar dari penularan COVID-19. Baiklah, untuk pertemuan awal kita di tahun ajaran baru ini, yakni tahun ajaran 2020-2021, yang sangat-sangat berbeda dengan proses pembelajaran tahun-tahun kemarin, di mana mengharuskan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran itu secara online atau biasa disebut dengan daring. Anak-anakku sekalian tetap belajar di rumah, dan insya Allah kami sebagai guru akan berusaha mencari cara untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Terkhusus untuk mata pelajaran matematika, pertama saya ucapkan dulu selamat datang di kelas 9, dan selamat untuk anak-anakku semua yang sudah naik kelas, dan semoga di pembelajaran kelas 9 ini terkhusus untuk matematika berjalan efektif insyaallah. Baiklah, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk mata pelajaran matematika adalah pengenalan bab yang mungkin akan dipelajari, insya Allah dipelajari selama setahun atau 2 semester. Baiklah, saya langsung saja perkenalkan apa saja yang ada di mata pelajaran matematika. Oke, ini perhatikan, ini adalah bab yang ada di mata pelajaran matematika yang insya Allah kita akan laksanakan proses pembelajarannya selama setahun atau 2 semester, di mana bab pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar, bab kedua adalah persamaan kuadrat, bab ketiga adalah fungsi kuadrat, bab 4 adalah transformasi geometri, bab 5 kekongruenan dan kesebangunan, dan yang terakhir bab 6 adalah bangun ruang sisi lengkung. Inilah yang akan kita pelajari selama setahun atau 2 semester, di mana semester ganjil atau semester pertama itu yang akan kita laksanakan adalah mulai bab 1 sampai bab 5, dan untuk bab 6 kita akan laksanakan untuk semester genapnya atau semester 2-nya. Baiklah, kita langsung saja masuk di bab pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelumnya ini adalah sebuah motivasi untuk anak-anakku sekalian. Semoga dengan motivasi ini anak-anakku sekalian lebih semangat belajarnya, atau lebih mempunyai semangat atau kecintaan dalam mata pelajaran matematika, yang dimana selama ini matematika ini adalah sebuah momok atau sebuah mata pelajaran yang menakutkan. Semoga dengan motivasi ini anak-anakku sekalian bisa termotivasi lebih mencintai mata pelajaran matematika. Baiklah, ini motivasi untuk anak-anakku sekalian, yaitu Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Ini adalah beliau adalah seorang ilmuwan muslim, ahli di bidang ilmu matematika, astronomi, dan geografi. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, dan di barat ia lebih dikenal dengan nama Algorisme atau algorisme. Dalam bukunya, Al-Khawarizmi memperkenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan tentang angka nol. Apa artinya? Dengan demikian, angka nol ini baru dikenal dan dipergunakan oleh orang barat sekitar 250 tahun setelah ditemukannya oleh Al-Khawarizmi. Inilah motivasi untuk anak-anakku sekalian. Semoga dengan motivasi ini anak-anakku bisa tetap belajar, lebih giat belajarnya, semangat belajarnya insyaallah. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk pembelajarannya. Untuk bab pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar, di mana di bab pertama ini terbagi 2 bagian. Bagian pertama adalah bilangan berpangkat bilangan bulat. Bagian kedua adalah bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan, di mana di bab pertama ini
ada 2 kompetensi dasar yang insya Allah kita akan laksanakan, di mana kompetensi dasar 3.1 adalah kompetensi dasar pengetahuan, 4.1 itu adalah keterampilan. Untuk kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yakni 4.1 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Baiklah, kita masuk ke kompetensi dasar yang pertama adalah 3.1. Untuk kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yang pertama adalah pengertian perpangkatan bilangan, yang kedua adalah bilangan berpangkat bilangan bulat, yang ketiga adalah operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat, 4 perkalian pada perpangkatan, 5 pembagian pada perpangkatan, 6 bentuk baku bilangan, dan yang terakhir adalah persamaan pangkat sederhana. Di mana tujuan pembelajaran ini insya Allah akan terbagi 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama mungkin yang akan kita laksanakan, yang insya Allah kita laksanakan adalah tujuan pembelajaran yang pertama sampai yang ketiga, dan untuk pertemuan keduanya adalah tujuan pembelajaran yang keempat sampai yang ketujuh. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian perpangkatan bilangan. Oke, apa itu perpangkatan bilangan? Perpangkatan bilangan itu adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut. Artinya, maksudnya adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Itu yang dimaksud dengan bilangan berpangkat atau perpangkatan bilangan. Di mana AN ini dibaca A pangkat N, di mana A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis, N itu disebut pangkat atau eksponen, dengan penulisan dalam bentuk A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A, di mana N itu adalah faktornya. Faktor yang dimaksud di sini adalah berapa banyak perkalian berulang yang dituliskan, itu tergantung dari nilai N atau nilai eksponennya. Oke, semoga dipahami. Saya langsung saja masuk ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soal dan penyelesaian. Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Oke, bagian A, 3 pangkat 2. Di mana tadi ada penjelasan bahwa 3 itu adalah bilangan pokok atau biasa disebut dengan basis, 2 itu biasa disebut dengan eksponen atau pangkat. Untuk menuliskan berapa banyak perkalian berulang, ini dilihat dari nilai eksponennya atau nilai pangkatnya, di mana di soal bagian pertama ini nilai pangkatnya adalah 2 atau eksponennya 2, maka bilangan pokoknya atau basisnya kita tuliskan sebanyak 2 kali, atau kita tuliskan perkalian berulangnya sebanyak 2 kali, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Bagian B, 4 pangkat 3, sama halnya dengan bagian pertama, bagian A. Untuk menuliskan perkalian berulangnya, kita lihat nilai dari pangkat atau nilai eksponennya, di mana bagian B nilai eksponennya adalah 3, maka 4 ini kita kalikan atau kita kalikan berulang sebanyak 3 kali, yaitu 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. C, negatif 2 pangkat 5. Ini tetap sama dengan proses kerjanya di atas, di mana nilai pangkatnya adalah 5, maka negatif 2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dan kali negatif 2. Negatif 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Terakhir adalah negatif 6 pangkat 4, di mana nilai pangkatnya adalah 4, maka negatif 6 ini kita kalikan berulang sebanyak 4 kali, yaitu negatif 6 pangkat 4 sama dengan negatif 6 kali negatif 6
kali negatif 6 kali negatif 6. Oke, semoga dipahami. Insyaallah kita lanjut saja ke tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah bilangan berpangkat bilangan bulat. Oke, penjelasan yang pertama untuk di tujuan pembelajaran yang kedua adalah bilangan berpangkat 0, dimana untuk semua bilangan A kecuali A itu sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Apa artinya? Bahwa semua basis atau bilangan pokok yang mempunyai eksponen atau pangkat 0 itu nilainya adalah 1 atau hasilnya 1. Misalnya B pangkat 0, karena pangkatnya 0 pasti hasilnya adalah 1. 100 pangkat 0, karena pangkatnya tetap 0 maka hasilnya juga 1. 1000 pangkat 0 tetap nilainya 1. Oke, kita lanjut untuk bagian kedua, bilangan berpangkat negatif, di mana bilangan berpangkat bulat negatif ini kita akan ubah atau dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, itu cara atau proses pengerjaannya. Oke, bentuknya adalah A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Artinya apa yang berubah? Yang awalnya dia berpangkat negatif sekarang berubah menjadi pangkat positif. Apa yang berubah? Syaratnya adalah bentuknya harus berubah menjadi 1 per A pangkat positif N. Saya ulang kembali, untuk mengubah pangkat yang negatif menjadi pangkat yang positif yang awal bentuknya adalah A pangkat negatif N, kita ubah menjadi 1 per A pangkat positif N. Ini sudah berubah, artinya bentuk untuk mengubah dari pangkat negatif itu adalah 1 per A pangkat N. Semoga diingat ini anak-anakku. Kita lanjut untuk bentuk yang kedua, A per B pangkat negatif N. Ini sudah pangkat negatif N. Apa bedanya tadi? Ini bentuk bilangan pokok biasa, ini sudah dalam bentuk bilangan pokok dalam bentuk pecahan. A per B pangkat negatif N. Kita ubah pangkat negatifnya ini menjadi positif, di mana bentuknya adalah B per A pangkat N. Apa yang berbeda adalah yang awalnya A per B berubah menjadi B per A. Artinya nanti proses pengerjaannya adalah ketika A per B pangkat negatif N, kita balik atau kita ubah menjadi B per A. Pangkat ini sudah jadi positif, pangkat N. Oke, semoga dipahami anak-anakku. Kita lanjut ke contohnya saja. Oke, contoh soal yang pertama adalah tentukan hasil dari A. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1 sesuai penjelasan yang tadi, bahwa semua bilangan pokok A kecuali A sama dengan 0, ketika pangkatnya atau eksponennya 0 maka hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan B, negatif 2 pangkat 0. Semua yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1. Semoga dipahami. Kita lanjut ke yang kedua. Bagian yang kedua adalah nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Oke, ini sesuai penjelasan yang tadi, bahwa ketika pangkatnya negatif atau eksponennya negatif, kita akan ubah dia menjadi pangkat positif. Bentuk yang pertama tadi adalah 3 pangkat negatif 2, kita akan ubah dia menjadi pangkat positif, di mana bentuk awalnya adalah 3 pangkat negatif 2, kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Apa yang terjadi? Pangkatnya sudah berubah menjadi positif. Bagian yang kedua atau yang kedua adalah 1 per 2 pangkat negatif 3. Oke, ini sama tadi penjelasannya. Ketika dia dalam bentuk pecahan, untuk mengubah pangkatnya menjadi positif, kita balik saja, kita ubah dia menjadi 2 per 1 pangkat 3. 3-nya sudah positif, karena di dalam kurungan ini yang menandakan semua isinya kurungan baik 2 dan 1 itu berpangkat 3. Kita ubah dalam bentuk 2 pangkat 3 per 1 pangkat 3, di mana 2 pangkat 3 itu penulisan berulangnya atau perkalian berulangnya itu sebanyak 3 kali, karena nilai pangkatnya adalah 3, yakni 2 kali 2 kali 2. Begitupun juga dengan 1 pangkat 3, yaitu 1 kali 1 kali 1.
dimana 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 1 kali 1 tetap 1, dikalikan lagi 1 tetap 1. Jadi 8 per 1 itu sama halnya 8 bagi 1 sama dengan 8. Oke, semoga dipahami anak-anakku. Kita lanjut untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang harus kita garis bawahi di sini, yang harus jadi catatannya anak-anakku sekarang adalah urutan pengerjaan operasi hitung. Ini mungkin sudah diajarkan di kelas 7 atau di bangku SD kemarin. Apa urutan pengerjaan operasi hitung? Yaitu yang pertama adalah kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan sama guru matematikanya yang kelas 7 kelas 8. Kalau ketika ada operasi hitung ada dalam kurungan, yang terlebih dahulu kita kerja adalah yang dalam kurung dulu, seperti itu jika ada. Oke, lanjut. Yang B adalah lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Oke, yang ketiga adalah kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Yang terakhir adalah kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ini adalah urutannya seperti itu. Jadi tidak boleh melangkah ke bagian ketiga atau melangkah ke bagian keempat kalau yang pertama dan yang kedua belum diselesaikan, seperti itu maksudnya. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut untuk contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan hasil operasi berikut. Yang pertama adalah 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 tambah 5 pangkat 0. Karena tidak ada kurungan di sini, maka proses yang selanjutnya yang kita pertama kali lakukan adalah yang kedua adalah menyelesaikan perpangkatannya dulu, seperti itu. Oke, yang pertama adalah 5 pangkat 2, di mana 5 pangkat 2 itu kita tuliskan 5 kali 5, 5 pangkat 1 itu tetap 5, 5 pangkat 0 itu tadi sudah dijelaskan, semua yang berpangkat 0 hasilnya tetap 1. 5 kali 5 adalah 25, dikurang ini tetap 5, ditambah 1. 25 kurang 5 adalah 20, 20 tambah 1 adalah 21. Baiklah, kita lanjut bagian B. 3 pangkat negatif 1 tambah 3 pangkat negatif 2. Ini bentuk yang kedua, kita ubah dia menjadi pangkat positif, dimana untuk mengubahnya adalah 1 per 3 pangkat 1. Bentuk yang kedua adalah 3 pangkat negatif 2, kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Oke, kita selesaikan, kita tuliskan atau kita cari hasil perpangkatannya. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3, 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, itu sama dengan 9. Maka bentuk yang kita dapatkan adalah 1/3 tambah 1/9. Ini adalah bentuk penjumlahan dalam bentuk pecahan. Ini sudah dipelajari di kelas 7. Proses pengerjaannya adalah menyamakan penyebut. Cara mendapatkan atau menyamakan penyebut adalah kita lihat penyebutnya. 3 bisa dibagi, habis dibagi berapa, 9 juga habis dibagi berapa, seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ada nilai, kita kalikan saja langsung, seperti itu. Misalnya 9, kenapa pakai 9? Karena 9 ini habis dibagi 3 juga habis dibagi 9, seperti itu. Oke, jadi kita samakan penyebut dengan penyebut 9. 9 bagi 3 itu adalah 3, 3 kali 1 itu sama dengan 3. Jadi prosesnya adalah penyebut ketemu penyebut itu kita bagi, kemudian penyebut ketemu dengan pembilang kita kalikan. 9 bagi 3 adalah 3, kemudian naik di pembilang 3 kali 1 sama dengan 3. 9 ketemu 9, penyebut ketemu penyebut, 9 bagi 9 adalah 1, kemudian ketemu dengan pembilang 1 kali 1 itu sama dengan 1. Jadi 3 tambah 1, 3 tambah 1 adalah 4, penyebutnya 9, maka hasilnya adalah 4/9. Semoga dipahami anak-anakku. Dan yang terakhir adalah tugas. Ini semoga bisa dikerjakan dengan penjelasan yang tadi. Saya bacakan saja langsung. Yang pertama adalah nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Artinya perkalian berulang saja yang Anda tuliskan di nomor 1.
seperti penjelasan di tujuan pembelajaran pertama. Mungkin anak-anakku sekalian bisa putar ulang videonya untuk tujuan pembelajaran pertama. Yang kedua adalah tentukan hasil dari negatif 12 pangkat 0. Ini sudah jelas dan insya Allah gampang untuk mengerjakannya. Yang ketiga, nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif dari 1/2 pangkat negatif 4. Oke, ini sudah jelas juga di tujuan pembelajaran yang ketiga. Yang terakhir adalah tentukan hasil operasi hitung dari 3 pangkat negatif 1 tambah 3 pangkat negatif 2. Oke, silakan dikerjakan anak-anakku. Silakan dikerjakan dalam kertas lembar. Kalau tidak ada kertas lembar, silakan pakai buku latihannya saja. Silakan tulis soalnya, kemudian anak-anakku sekalian jawab langsung saja di buku latihannya seperti itu. Nah, untuk penilaiannya nanti insya Allah saya akan meminta memposting atau memfoto, atau mungkin kita kondisikan saja nanti kalau bisa dikumpul dan saya berikan nilai, insya Allah saya akan langsung kasih nilai. Kalaupun kondisinya belum memungkinkan untuk mengumpulkan tugas, mungkin insya Allah saya akan minta saja fotonya, anak-anakku sekalian foto, baru posting saja di grup insya Allah. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga penjelasan saya tadi insya Allah bermanfaat, dan semoga tugas-tugas yang saya berikan ini bisa dikerjakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.